Baik, kita bertemu lagi di perkuliahan geometri. Perkuliahan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian garis, sudut, dan juga ukuran dari sudut. Kita lihat yang pertama, ini terkait dengan di geometri itu, karena geometri itu merupakan sebuah cabang dari matematika ya, maka berarti dia memiliki suatu yang kita sebut sebagai sistem matematika. Nah, yang namanya sistem matematika itu ada yang di secara istilah di apa namanya? Ada yang kita bisa temukan dalam bentuk kata-kata gitu ya. Jadi kayak misalkan apa yang dimaksud dengan sudut? Sudut adalah ini, dan seterusnya. Ada juga yang bentuknya itu simbol atau sifat-sifat. Apa itu perkalian? Ya perkalian itu simbolnya seperti ini. Nanti hasilnya begini. Itu kesepakatan-kesepakatan yang sudah lama ada. Misalnya ada sifat-sifat dari bangun ruang, bangun datar, dan lain sebagainya. Jadi ada dua bentukan di dalam apa namanya sistem matematika tuh, ada yang bentuknya istilah-istilah dalam bentuk kumpulan-kumpulan kata yang kemudian mengartikan sebuah sistem tersebut, ada juga yang berupa sifat-sifat yang memang isinya itu simbol-simbol matematisnya. Nah, sekarang yang mau kita bahas itu terkait dengan istilah tadi. Jadi ada yang namanya vocabulary term ya. Jadi di sistem matematika kita punya vocabulary term gitu. Nah, yang vocabulary ini ada yang define, ada yang bisa didefinisikan, ada juga yang tidak bisa didefinisikan gitu. Ketika tidak bisa didefinisikan, mengapa demikian? Karena memang dia tidak memiliki hal-hal khusus yang bisa dikaitkan dengan himpunan atau informasi-informasi atau pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada sebelumnya gitu. Makanya dia dibilangnya sebagai undefined term. Nah, contohnya kita punya gambar di sini. Ini ada A, B, C berupa titik seperti ini. Terus kalau misal saya tanya di sini A, B, C adalah sebuah apa? Titik. Kalau pertanyaannya dilanjutkan, jadi kalau begitu titik itu apa? Bisa tidak kita kaitkan titik ini dengan himpunan-himpunan atau pengetahuan-pengetahuan yang telah ada di matematika sebelumnya? Ternyata tidak bisa. Jadi makanya kenapa kemudian titik itu masuk ke dalam undefined term gitu ya. Jadi kalau misal ini ditanya apa itu? Ya ini titik. Tapi kalau ditanya lagi, apa itu titik? Titik itu masuk ke dalam undefined term-nya geometri. Dia tidak bisa didefinisikan. Kemudian kita lihat di sini. Ada gambar bagian A di sini. Kemudian ada AB yang tak berujung garis. Terus di sini ada garis M. Terus di sini ada titik X. Terus di sini ada garis AC. Ada titik B di tengah-tengah AC. Nah, AB kita kenal dia sebagai garis, gitu kan ya? AB ini sebagai garis. Lalu apa itu garis? Kita bisa definisikan dia sekumpulan titik-titik. Tetapi kan kumpulan titik-titik itu banyak juga ya. Ini juga sekumpulan titik-titik. Jadi kalau kita bilang garis itu sekumpulan titik-titik, enggak tepat. Karena kalau misal bentuknya seperti ini juga kumpulan titik-titik. Terus misalkan Bu, boleh nggak kumpulan titik-titik dalam sebuah garis? Nah, itu kan berarti definisi di dalamnya istilahnya itu sendiri yang mau kita definisikan. Nggak bisa kita membuat definisi yang demikian. Jadi makanya si garis pun masuk ke dalam sebuah undefined term gitu. Nah, simbol garis itu harusnya ini pakai panah ya.
seperti ini, AB, atau dia disimbolkan dengan huruf kecil, gitu, huruf biasa, bukan kapital. Kalau kita tulis sebagai huruf kapital, berarti dia harus minimum terdiri dari 2 titik. Terus kita kasih simbol, kalau misal garis ini ada panah 2, kalau misal ruas garis itu tidak berpanah, kalau misal sinar garis, misalkan dari A ke B, itu panahnya 1. Berarti dia punya ujungnya di A, gitu ya. Nah, X ini adalah sebuah titik, gitu. AB-nya garis AB. Jadi X ini titik di antara titik yang berada pada garis AB. Kemudian kita lihat lagi di sini. ABC di sini titik. Titiknya pada apa? Pada garis yang sama. Sehingga kita bisa katakan bahwa ABC itu adalah titik yang segaris. Titik yang segaris ini biasanya disebut sebagai titik yang kolinial. Gitu. Oke, jadi kita punya 2 undefined term yang sudah kita pelajari tadi di sini, ada titik dan ada garis. Berikutnya kita lihat lagi, ini masih kelanjutan dari tadi. BC. Nah, tadi saya sudah sempat menyinggung tentang ruas garis. Jadi kalau ruas garis, dia tidak memiliki arah. Jadi dia punya ujung, punya pangkal, atau bisa juga disebutnya dua-duanya ujung, tergantung dari referensi yang dirujuk. Jadi kalau misal dia nggak berarah, itu maka kita sebut sebagai ruas garis. Simbolnya ini, garisnya hanya garis saja di atas, bar gitu ya. BC ada simbol barnya di atas. Nah, kita lihat lagi. Pada gambar ini, apakah ABC kolinier? Tidak ya, karena dia ada di dalam 2 sinar garis yang berbeda. Sinar garis mana itu? Sinar garis BA. Jadi yang ini sinar garis, satu lagi sinar garis BC. Gitu. B ini kita sebutnya sebagai apa? Sebagai titik sudut. Jadi kalau begitu, sekarang kita punya istilah yang baru dong. Iya, apa itu? Sudut. Yang nomor 1 ini adalah sudut. Apa itu sudut? Karena tadi terdiri dari 2 sinar garis yang memiliki 1 titik ujung yang sama, maka kita bisa definisikan sebuah sudut. Jadi sudut adalah gabungan 2 buah sinar garis dengan 1 titik ujung persekutuan atau titik ujung yang sama. Nah, kalau begitu ABC yang digambar ini merupakan sebuah sudut, gitu ya. Jadi titik B ini disebutnya sebagai titik sudut, titik ujung atau titik persekutuan yang dari 2 sinar garis. Titik ujung persekutuan dari 2 sinar garis. Nah, kita lihat lagi gambar di sini. Ada DEF. DEF kalau begitu titik apa nih? Ini berarti merupakan titik sudut. Karena dia ada 3 titik, DEF ini membentuk sebuah segitiga. XYZ apa di sini? XYZ juga merupakan titik sudut. Karena ada 4 titik sudut, ada 4 sisi juga, maka dia disebut sebagai segi 4. Nah, berikutnya kita lihat di sini, kita ingin mengetahui mengenai postulat-postulat dasar yang ada di dalam geometri.
Postulat yang pertama itu terkait dengan ukuran sebuah garis. Kalau misal kita perhatikan gambar di sini, berapa sih panjang diagonalnya? Coba ambil penggarisnya atau perhatikan gambar ini yang ada penggarisnya. Kita lihat dia itu lihat satuan penggarisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti panjang diagonalnya adalah 10. Nah, postulat penggaris, jadi makanya kenapa dibilang postulat penggaris karena memang dia mengikuti ukuran-ukuran dalam sebuah penggaris. Postulat penggaris mengatakan bahwa ukuran sebuah ruas garis itu merupakan bilangan positif dan unik atau tunggal. Jadi kalau misal kita punya garis, ruas garis, maka ukurannya itu merupakan bilangan positif dan unik. Nggak ada ya di dalam garis itu bilangan negatif, pasti positif. Bulat tidak ada koma-komanya juga kan di dalam penggaris, tapi dia merupakan bilangan positif. Nah, ini tentang postulat penggaris. Postulat penggaris. Gitu. Bu, apa sih postulat itu? Postulat atau aksioma ini nanti kaitannya dengan yang vocabulary sama define itu ya. Kalau postulat atau aksioma, dia pernyataannya kebenarannya itu sudah diasumsikan benar, nilai kebenarannya itu sudah diasumsikan bernilai benar. Jadi tidak perlu ada lagi pembuktian. Nah, sekarang kalau teorema selain postulat ada lagi istilah apa? Ada istilah teorema. Kalau teorema justru ini harus ada pembuktian gitu. Nah, berikutnya kita lihat lagi. Di sini jika B titik tengah AC, maka nanti panjang AB dengan panjang BC bagaimana? Sama panjang. Kalau dia sama panjang, berarti ruas garis AB kongruen dengan ruas garis BC. Gitu ya. Berikutnya, kita lihat di sini. Jika M adalah titik tengah dari AB, yang pertama ya, kemudian kalau panjang AB-nya 15, maka panjang AM-nya berapa? Ya tinggal kita bagi 2 saja 15-nya. Kemudian jika AB dan AM gitu. M titik tengah AB dan panjang AM-nya 4,3. Jadi kalau ininya titik tengah, ininya 4,3, berarti panjang AB-nya adalah 2 kalinya, 8,6. Kemudian jika M adalah titik tengah AB dan panjang AM adalah 2X ditambah 1, maka panjang AB-nya ya tinggal 2 kalinya lagi. 2 kali 2X tambah 1 atau 4X tambah 2. Gitu. Nah, berikutnya ini latihan tentang pengukuran. Jika B berada pada AC, maka panjang AC, jika B berada pada AC dan panjang AC adalah 10 dan AB memiliki panjang 2 satuan lebih besar dari BC, maka berapa panjang AB atau X-nya? AC-nya 10. Berarti X ditambah Y ini 10. Karena AC itu AB tambah BC. Gitu ya. Ini tuh masuk ke dalam postulat penjumlahan. Jadi kalau kita punya sebuah ruas garis, ada titik di antara dua ruas garis itu, maka nanti panjang ruas garis yang ini akan sama dengan penjumlahan panjang ruas garis yang dibagi oleh titik tersebut.
tadi AC-nya 10, padahal AC itu adalah X ditambah Y. Ini masuknya ke postulat dasar lagi ya. Postulat dasar tentang penambahan, penjumlahan dua ruas garis. Kemudian BC itu, AB itu memiliki, AB itu dia X ya. X itu panjangnya 2 satuan lebih besar dari dari BC. Jadi X itu lebih besar dari BC. Lebih besarnya sepanjang 2. Berarti X itu akan sama dengan Y ditambah 2 gitu ya. Sehingga kalau misal ini kita substitusikan ke sana, Y ditambah 2, kemudian si X ini ganti dengan yang I ya, nilai X ini. Y itu sama dengan 10. Sorry. Nah, berarti di sini 2Y ditambah 2 sama dengan 10. Gitu ya. Berarti 2Y sama dengan 10 kurangi 2, 8. Berarti Y-nya sama dengan 4. Y-nya 4. X-nya berapa? Berarti X-nya adalah 6. Gitu. X-nya lebih panjang. 2 satuan daripada Y. 6 itu lebih panjang 2 satuan daripada Y. Gitu ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita ke sudut. Tadi sudah kita singgung tentang sudut. Jadi kalau begitu, si ABC ini merupakan apa? Sebuah sudut. Apa saja unsur yang dimiliki oleh ABC? Dia memiliki apa? Titik sudut. Kemudian dia memiliki apa lagi? BC sama AC-nya itu kita sebut dia sebagai sinar garis ya. Kemudian dia juga memiliki apa nih yang nomor 1 tuh? Ukuran sudut. Ini sinar garis ini pada akhirnya biasanya kalau dalam sebuah bangun datar dia disebut sebagai kaki-kaki sudut gitu ya. Atau sisi-sisi yang membentuk sebuah sudut gitu. Karena nanti udah nggak berbentuk sinar lagi biasanya, dia berbentuknya sebagai ruas garis atau sisi gitu. Nah, sama seperti halnya garis, kalau sudut ini bukan merupakan undefined term, tapi dia sudah masuk ke dalam defined term. Karena kita bisa mendefinisikan sudut dari sinar garis, dari pengertian sinar garis yang dari kumpulan atau informasi tentang sinar garis yang sudah ada sebelumnya, dan juga dari titik gitu. Nah, ada postulat juga. Postulatnya disebut sebagai postulat busur. Busur derajat ya maksudnya yang buat ukur sudut. Kalau tadi kan di garis ada postulatnya postulat garis, kalau di sini postulatnya postulat busur. Sama seperti halnya garis, ukuran dari sebuah sudut itu juga merupakan bilangan positif, nggak bulat ya, tapi bilangan positif. Positifnya itu yang unik gitu atau tunggal. Tuh. Itu postulat busur. Nah, berikutnya kita lihat lagi. Sudut dan ukuran sudut, kita coba mengukur sudut menggunakan sebuah busur. Kalau kita lihat di sini, ini harusnya ABC ya ininya.
A, B, C. Maka berapa besar sudut ABC? Kita lihat ini dari 0 sampai ke 50. Berarti besar sudutnya adalah 50 derajat. Kalau besar sudut MNO, ini sudutnya sudut siku-siku. Berarti dia 90 derajat besar sudut siku-siku. Nah, sekarang kita lihat nih. Ada berapa sudut yang terbentuk pada gambar ini? Nah, oke. Kita lihat ini 1, 2, terus satu lagi ada 3. Sudut apa saja itu? Kita bisa sebutkan satu-satu. Nulis apa simbol sudut seperti ini ya, ada sikunya. Sudut ABC, kemudian sudut ABD, kemudian sudut BDC. Nah, berapa besar sudut 1 pada gambar ini? Sudut 1 kita lihat yang ini ya. Ini kalau kita lihat dia bergerak dari 0 sampai bilangan 40. Berarti besar sudut 1 adalah 40 derajat. Besar sudut 2 yang ini. Lihat lagi, mulai dari 0 selalu ya. Ini sampai dengan ini yang dari 0-nya bawah sejajarnya. Berarti 50 derajat. Terus besar sudut 3 berapa? Lihat, dia bergerak dari 40 sampai dengan di sini yang atas tuh 130. Berarti sudut 3 adalah 130 kurangi 40. Berapa itu? 90 derajat. Berapa besar sudut 4? Lihat di sini. Dia dari 20 sampai 50. Berarti 50 kurang 20 sama dengan 30 derajat. Nah, ini terkait dengan ukuran sudut. Sekarang, perhatikan gambar di sini. Kita punya beberapa titik dari sudut yang sudah terbentuk. Ada titik D, ada titik F, ada titik E. Biasanya kalau tadi kan kita cuma tahu ada A, B, C. Ini masing-masing titik ini dia memiliki istilah nama atau dia memiliki nama. Ada titik eksterior. Siapa titik eksterior yang ada di luar sudut tersebut? Siapa itu? Titik F. Ada titik interior, titik D, dan ada titik pada sudut. Siapa itu? Titik E. Gitu ya. Jadi simbol titik itu hurufnya kapital. Simbol garis hurufnya biasa atau dia merupakan gabungan dua titik. Yang biasanya disimbolkan kalau garis ada panah 2, kalau dia sinar garis ada panah 1, kalau dia hanya ruas garis berarti cuma bar saja. Tuh, ini berikutnya. Kita coba latihan mengenai ukuran-ukuran sudut. Kalau misalkan ABD katanya 27, ABD itu yang mana nih? ABD, berarti ini ya. 27. Ini 27. Maka DBC-nya berapa? DBC-nya 42. Maka berapa ABC-nya? Berarti dia tinggal dijumlahkan. Nah, sama dengan postulatnya garis, kita juga punya postulat di sudut. Jadi kalau ada titik interior, maka nanti dari titik sudut ke titik interior kalau kita gabung, itu akan membentuk dua buah sudut yang baru, yang mana kalau dijumlahkan hasilnya adalah sudut yang besar tadi. Gitu. Ini postulat dari ukuran sudut. Jadi kalau misal diketahui ABD-nya 27, DBC-nya 42, berarti ya sudut ABC-nya itu penjumlahannya. Jadi berapa itu? 27 tambah 42, 69. Nah, sekarang kalau ABD-nya X,
terus si DBC-nya adalah 2X kurangi 3, berarti sudut ABC-nya adalah X ditambah dengan 2X kurang 3. Berarti 3X kurang 3. Gitu. Ini postulat sudut lainnya. Sekarang kita ke jenis-jenis sudut. Dulu di SMP, bahkan SD mungkin kita sudah dikenalkan. Kalau sudut, jadi sudut-sudut yang biasa kita pahami atau pelajari di dalam geometri itu misalnya dari 0 sampai dengan 90 atau kuadran 1 ya kalau di trigonometri. Ini pun 0 sampai 90, 0 sampai dengan 180 gitu. Kuadran 1 dan kuadran 2. Nah, dari 0 sampai 180 ini ada dibagi lagi menjadi beberapa jenis-jenis sudut. Yang pertama ini, kalau besarannya antara 0 sampai dengan 90, tapi dia nggak boleh sama dengan 90, gitu ya, jadi kurang dari 90 ya. Sudut yang kurang dari 90, kita namakan dia sebagai sudut lancip. Jadi kalau yang sudut 1 itu sama saja dengan sudut lancip. Kalau sudutnya, besar sudutnya, atau ukuran sudutnya sama dengan 90, maka kita namakan dia sebagai sudut siku-siku. Kalau dia lebih besar dari 90, gitu ya, ini berarti sudutnya sudut tumpul. Kalau misal nomor 4, ini disebutnya sebagai sudut pelurus. Jadi kalau dia sama dengan 180, dia sudutnya sudut pelurus. Ini tuh lebih besar dari 90, tapi dia kurang dari si sudutnya itu kurang dari 180 biasanya. Kalau misal lebih dari 180, ini disebutnya sebagai sudut refleks. Gitu. Nah, itu jenis-jenis sudut. Kita lihat di sini, kita punya pasangan sudut. Jadi nanti kita punya postulat-postulat tentang pasangan sudut. Apa itu yang saling adjasen? Apa yang disebut sebagai sudut saling komplementer? Apa yang disebut sebagai sudut yang saling kongruen? Terus seperti apa itu garis bagi sudut? Kita lihat langsung ke gambar. Adjasen dikatakan dua sudut saling adjasen kalau misal kita jumlahkan sudut tersebut hasilnya adalah 180. Jadi kalau hasilnya merupakan 180, maka dua sudut itu disebut sebagai sudut yang adjasen. Kalau misal kita lihat di gambar ini, siapa saja sudut yang saling adjasen? Kalau sudut 7, dia adjasen dengan sudut, kok gitu. Sudut 7, dia adjasen dengan sudut 5. Sudut 5. Selain itu, sudut 7 juga dia adjasen dengan sudut 6. Sudut 5 dia adjasen dengan sudut 8, selain dengan sudut 7. Terus sudut 8 selain adjasen dengan sudut 5, dia juga adjasen dengan sudut 6. Gitu. Nah, sekarang kalau misal kita lihat, ini sudut yang saling komplementer. Apa itu saling komplementer di sini? Kalau dijumlahkan, hasilnya adalah 90. Jadi kalau ini penjumlahan dua sudutnya 180, kalau yang komplementer penjumlahan sudutnya adalah 90. Siapa? Ya ini. Saya nulis sudut kenapa jadi sigma terus? Ada sudut apa tuh? 1 dan sudut 2.
sorry, salah. Yang 180 itu adalah sudut yang suplementer. Aduh. Jadi ini sudut suplementer, dia 180. Kalau yang adjacent itu apa, Bu? Adjacent itu dia saling apa nih namanya? Dia memiliki satu sisi yang sama. Oke, makanya kenapa heran dari tadi error ternyata. Oke, ini sudutnya yang saling adjacent. Adjacent itu dia memiliki sisi persekutuan. Sisi sudutnya itu atau kaki sudutnya itu memiliki sisi yang saling sama atau adjacent gitu ya. Bersebelahan. Jadi sudut 7 dengan 5, iya betul, 7 dengan 6. Ini juga adjacent. Tapi karena di sini dia segaris, makanya dia juga suplementer. Dia adjacent dan dia suplementer. Gitu. Jadi suplementer ini yang 180. Kalau adjacent nggak harus 180 ya. Ini pun adjacent sebetulnya. 1 dengan 2 itu dia adjacent. Tapi dia adjacent yang saling komplementer juga. Terus ini juga adjacent gitu. Si MNP dengan PNQ dia adjacent. Tapi adjacentnya dia saling kongruen gitu. Terus karena dia membagi dua sudut sama besar, maka si NP ini merupakan garis bagi sudut. Gitu. Nah, berikutnya kita mau melukis garis bagi sudut. Pertama, kalau kita punya sudut seperti ini, terus nanti simpan jangka yang tajamnya di R. Lalu tarik jangka tersebut sepanjang jari-jari tertentu, bebas jari-jarinya ya. Saya tertentu tuh ya jangan diubah-ubah nantinya ke sininya. Jadi kalau misal kita buatkan jari-jarinya segini, nanti jangkanya putar sampai kemudian dia memotong 2 titik pada kaki sudutnya itu, pada sisi-sisi sudutnya. Dari sisi-sisi sudut ini nanti simpan lagi ujung jangka yang tajam di sini, terus kita buatkan busur lingkaran lagi. Misalkan di sini. Jadi dari sini jari-jarinya segini buat busur lingkaran. Terus jari-jarinya jangan diubah, simpan lagi ujung jangka yang tajam di sini, kemudian buat lagi busur lingkaran di sini sampai akhirnya nanti dia berpotongan dengan busur lingkaran yang tadi kita buat di titik sebelumnya, titik M. Nah, perpotongannya ini kita hubungkan dengan titik sudutnya. Jadilah ini sebagai garis bagi sudut. Maka nanti besar sudut ini yang terbagi oleh garis ini mesti sama besar. Atau dia sudut yang saling kongruen. Kalau di GeoGebra, nanti akan ada menu langsung garis bagi gitu. Jadi tinggal pilih 3 titik sudutnya, terus klik garis baginya, pilih 3 titik sudutnya, nanti dia akan muncul garis baginya. Oke, sekarang kita lihat ukuran sudut. Kalau misalkan di gambar ini, P-nya itu ada di 92, Q-nya ada di 53. Maka PNQ berapa? Ya tinggal 92 kurangi dengan 53 gitu ya. Berapa tuh 92 kurangi 53? 12 kurangi 3 itu 9, 8 kurangi 3, 39. Kalau sudut ini berapa? Kalau SI ternyata NP-nya itu adalah garis bagi dari sudut ini. Berarti kalau ini 39, ya di sini juga kalau dia garis bagi harusnya 39. Kalau begitu ya si X-nya ini akan merupakan 92, bilangan 92 ditambah dengan besar sudut yang dibagi oleh si garis bagi tersebut NP tadi. Ini 39, di sini juga 39. Jadi nilai X-nya adalah 11
131 derajat. Gitu. Oke, itu yang bisa kita bahas hari ini terkait dengan titik, garis, sudut, dan juga ukuran sudut. Kita bertemu lagi nanti minggu depan pada waktu dan jam yang sama. Sampai ketemu.